Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bang Peci. Belajar bareng pemilih Cilacap. Halo teman pemilih, hari ini kita bertemu kembali dengan podcast Kabupaten Cilacap dalam program Bang Peci. Sebuah tempat kita ngobrol santai namun penuh makna, di mana kita akan ngobrol tentang kepemiluan, demokrasi, dan bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudisial yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam kapasitas ini, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai negatif legislator, yaitu membatalkan norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak berwenang membentuk norma baru atau menciptakan kebijakan teknis. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 yang membagi pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah bukan sekedar keputusan teknis elektoral. Putusan ini menyentuh jantung demokrasi kita, mengatur hubungan antara rakyat dan wakilnya, efektivitas pemerintahan, serta arah konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan. Putusan ini memantik beberapa proses diskusi yang menarik, di mana ada yang melihat sebagai jalan keluar dari sebuah kompleksitas pemilu serentak, dan ada yang mengkhawatirkan implikasi terhadap stabilitas politik, biaya demokrasi, dan kualitas partisipasi publik. Teman pemilih, episode kali ini Bang Peci akan berbincang bersama sosok yang sangat spesial, ahli dalam ilmu pemerintahan. Beliau Bapak Lutfi Mahasin, PhD, dosen ilmu pemerintahan UNSUD Purwokerto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di KPU Kabupaten Cilacap membersamai Bang Peci di edisi hari ini. Pak, kalau kita berbincang nih tentang pandangan dari akademis, dinamika demokrasi di Indonesia pasca pelaksanaan pemilu 2019, pemilu 2024, ditambah dengan pelaksanaan pemilihan serentak dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Nih, Pak, kalau kita lihat pelaksanaan pemilu serentak kemarin, kemudian pelaksanaan pilkada serentak kemarin, memang ada sisi barangkali dalam tanda kutip lelah. Ada efek lelah, baik lelah bagi pemilih, penyelenggara, bahkan mungkin dari sisi demokrasinya itu sendiri agak dalam tanda kutip ada istilah sedikit capek. Menurut Bapak, pemisahan pemilu ini apakah upaya memperbaiki demokrasi atau sekedar mengurai keruwetan secara teknis dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Oke. Kalau kita lihat keputusan MK terbaru ya 135 itu kan sebenarnya ada kaitannya dengan keputusan MK yang sebelumnya ya. Karena di 2019 putusan MK 119 kan juga sebenarnya sudah membuat norma tentang pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal gitu. Meskipun waktu itu karena waktunya sudah sangat mendesak, itu tidak menjadi norma hukum yang kemudian diikuti oleh penyelenggara kan. DPR 2019. 2019 ya Pak. Ya. Artinya MK di 2019 sama dengan di 2024 itu kan menetapkan bahwa definisi pemilu serentak seperti yang dimaksud di Undang-Undang Dasar tidak bisa dimaknai satu waktu itu kan, semua tahapan itu dilaksanakan di satu waktu gitu.
Nah, mungkin agak berbeda di penetapan MK 135 karena ini menjadi norma hukum baru yang kemudian mau tidak mau harus ditindaklanjuti oleh DPR gitu ya. Kalau bagi saya jawabannya mungkin tidak sederhana hanya teknis atau ini ada soal yang lebih dalam gitu ya. Saya kira dua-duanya bisa dipakai sebagai penjelasan. Maksud saya dari sisi teknis ya penyelenggara selama ini memang selalu menyampaikan soal political fatigue ya dan electoral fatigue, keletihan dari sisi teknis yang memang sudah menjadi concern sebenarnya sejak penyelenggaraan pemilu 2019. Sudah termasuk tema ini. Tema kelelahan ya, banyak yang waktu itu banyak penyelenggara di tingkat bawah yang meninggal misalnya karena kelelahan karena jam kerja yang sangat panjang begitu ya. Tapi tentu dalam politik tidak bisa soal-soal teknis itu menegasikan hal yang lebih mendasar ya. Saya kira diskusi soal desain pemilu mau serentak dan serentaknya mau nasional atau lokal itu saya kira memang harus dilihat pada persepsi tadi, quality of demokrasi. Satu, demokrasi kan bicara soal rule of law kan. Rule of law itu pemerintahan berdasarkan hukum. Iya. Dalam sistem ketatanegaraan kita, ya namanya Mahkamah Konstitusi adalah badan yang keputusannya itu mengikat, ya kan, harus diikuti. Dari sisi norma itu saya kira penting. Final mengikat, artinya ketetapan 135 itu ya mau tidak mau harus diikuti dalam rangka memastikan kualitas demokrasi nomor 1 tadi, rule of law-nya ditegakkan gitu. Aspek yang kedua menurut saya soal partisipasi ya. Selain soal teknis menyederhanakan tadi, saya kira hal kedua yang lebih mendasar adalah soal upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Kita lihat sekarang penyelenggaraan pemilu lokal biasanya kan ada penurunan ya. Pilkada biasanya kan tingkat partisipasinya biasanya lebih rendah daripada partisipasi di pemilu legislatif ya. Pemilu nasional gitu. Jadi saya kira bisa kita kaitkan dengan kualitas demokrasi. Nah, yang ketiga kalau kita bicara pemilu desain pemilu yang memisahkan antara nasional dan lokal itu juga di aspek akuntabilitas saya kira. Kalau dari sisi desain pemilu yang dipisahkan antara nasional lokal itu bisa memastikan bahwa akuntabilitas terjaga. Ya saya kira itu bagian yang penting dalam diskursus pemilu dan demokrasi gitu. Jadi saya kira dua-duanya saya kira jalan bareng menurut saya. Diperkuat sama-sama diperkuat gitu ya Pak ya. Iya. Baik, berarti yang perlu diperhatikan dalam konteks ini rule of law. Yang kedua memang partisipasi publik dan yang ketiga akuntabilitas. Baik, di soal ini Pak, di soal partisipasi. Putusan MK ini apakah bisa memperkuat posisi kedaulatan rakyat selaku pemegang utama dalam pelaksanaan demokrasi atau apakah bisa menjadi semakin dimediasi dengan adanya desain institusional yang hari ini sedang terjadi Pak? Ya saya kira setelah reformasi konsensus politik kita itu demokrasi kita itu kan memang demokrasi yang representatif ya. Demokrasi yang memang tidak mungkin dilakukan secara langsung gitu ya. Nah, representasi itu kan membutuhkan prasyarat kelembagaan yang umum dijalankan di negara demokrasi kan. Ada pemilu secara reguler, ada partai sebagai peserta pemilu gitu ya. Kemudian ada kandidat gitu kan, itu. Dan ada penyelenggara yang dijamin netralitas dan otonominya kan gitu. Ya saya kira yang paling penting saya kira dijaga di sisi itu gitu. Karena apa? Karena partisipasi itu tidak serta-merta lahir tanpa prasyarat kelembagaan. Iya. Kita percaya di demokrasi itu partisipasi yang genuine, yang meaningful, bermakna itu juga harus ditopang dengan perangkat kelembagaan yang kuat. Saya kira perspektifnya harus dibawa ke sana. Ya, sebuah konstruksi demokrasi yang
membutuhkan prasarana penting tadi ya, ada unsur penyelenggara, ada unsur peserta, termasuk pemilih itu sendiri sebagai pemilik kedaulatan. Nah, bagaimana ketika sebuah proses kedaulatan ini hari ini ada sistem, apakah akan membuka ruang lebih besar bagi kedaulatan rakyat melalui tokoh-tokoh yang ada, baik itu lokal maupun kepemimpinan daerah yang otentik, atau akan memperkuat sisi oligarki dengan adanya proses yang terjadi hari ini, Pak? Ya memang tidak akan pernah selesai diskusi soal elektoral dan ini ya kekuatan elit segelintir gitu. Itu problem yang tidak hanya dialami Indonesia saya kira, tapi juga bahkan di Amerika juga problem sama terjadi gitu. Saya kira memang kita mesti aware bahwa satu, demokrasi itu sebuah proses yang memang memerlukan energi besar gitu ya. Nah, salah satu energi besar yang harus terus dijaga itu memastikan bahwa suara rakyat itu memang dihormati dan diposisikan sebagai pemegang kedaulatan. Cuman memang pemilu kita yang sangat terbuka, kompetisinya sangat sangat ketat ya antara penyelenggara, itu memang punya efek costly, agak mahal gitu. Karena mahal, saya kira memang mau tidak mau desain kelembagaannya memerlukan tadi ya, mungkin bukan dalam pengertian mahal dalam pengertian yang teknis ya, tapi mahal dalam pengertian politik ya. Investasi orang untuk maju kemudian dipilih itu kan membutuhkan kapital yang besar gitu ya. Dan dalam konteks Indonesia yang secara ekonomi politik belum masuk dalam kategori negara maju, ya mau tidak mau itu memang hanya bisa disuplai oleh segelintir orang kelompok. Nah, itu yang masuk dalam kategori oligarki. Mungkin itu tidak selalu harus diposisikan negatif sebenarnya. Selagi kita percaya bahwa desain kelembagaan ini memastikan ada proses check and balances yang terus terjadi gitu. Karena saya orang yang percaya bahwa masyarakat itu selalu akan punya mekanisme koreksi juga gitu. Kalau ini sudah berlebihan ya, kelompok-kelompok kecil vested interest yang sangat dominan itu berlebihan dalam mempengaruhi proses demokrasi gitu. Ya masyarakat akan mengoreksinya gitu. Yang sifatnya alamiah barangkali itu, Pak. Alamiah, dan itu hal yang normal dalam demokrasi. Ya. Karena demokrasi itu kan proses belajar bersama ya. Kadang-kadang ya kalau grafik itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik gitu. Nah, Indonesia saya kira setelah 3 kali pemilu pasca reformasi, saya kira sudah melewati tahapan kritis itu gitu. Ada banyak persoalan, tapi menurut saya arah perbaikannya juga sangat kelihatan gitu. Menurut saya itu selalu ada ini, Pak. Kelihatannya untuk arah-arah perbaikan selalu ada dari masa ke masa pelaksanaan pemilu yang sudah kita jalani ini. Saya optimis dan saya percaya dari pengalaman beberapa kali pemilu, saya kira menunjukkan begitu ya. Termasuk yang tadi kita baru diskusikan soal keputusan MK misalnya 135 itu kan bagian dari refleksi jangka panjang ya, bahwa pemilu itu tidak bisa pakemnya itu dipatenkan harus begini sistemnya kan begitu. Oh, ternyata pemilu serentak dengan model 5 kotak itu ternyata menimbulkan fatigue misalnya. Kita koreksi di 2029 mungkin 2031 untuk memisahkan antara pemilu nasional maupun lokal gitu. Bahkan hari ini setahu saya sedang ada diskusi misalnya bagaimana kalau pemilu untuk gubernur itu mungkin ditarik hanya di level DPRD misalnya. Itu kan hal-hal yang sangat mungkin menjadi kompromi baru, menjadi konsensus politik baru. Dan konsensus politik baru bagi saya itu tidak selalu harus dimaknai secara negatif, tapi tadi bagian dari koreksi terus-menerus untuk menuju perbaikan. Karena pada akhirnya masyarakat kan menjadikan pemilu bukan sebagai tujuan akhir kan, itu kan sarana mencapai tujuan yang lebih besar, kesejahteraan masyarakat, kebijakan yang memihak masyarakat, dan pemerintahan yang lebih responsif. Saya kira itu yang paling penting. Iya. Baik Pak, di soal bagaimana berbeda pandangan dalam sebuah proses ini tentu menjadi sebuah keniscayaan ya Pak. Betul.
menurut Bapak ini proses yang hari ini sedang terjadi adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 dari perspektif yang positif ini tentu menjadi bagian arah menuju yang lebih baik. Namun ada yang memiliki pandangan akan menimbulkan satu kesulitan baru barangkali Pak, karena dilihat ada yang melihat putusan ini muncul norma yang belum diatur dalam konstitusi kita Pak. Menurut pandangan Bapak? Ya, saya kira selalu akan ada pro kontra ya setiap keputusan baru, apalagi oleh lembaga yang punya kedudukan yang sangat kuat di konstitusi kita gitu ya. Baik pada level yang substansial maupun pada level yang sangat teknis gitu ya. Tapi kita kembali ke norma hukum tadi bahwa keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Gitu. Final mengikat. Dan setahu saya MK juga sudah menegaskan bahwa detail pelaksanaan dari keputusan itu kan diserahkan ke pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Karena desain pemilu yang seperti apa itu kan selalu disampaikan oleh MK sebagai bagian dari open legal policy-nya DPR gitu ya. Nah ini memberi pekerjaan legislasi yang saya kira memang tidak akan serta-merta bisa jadi gitu ya. Waktunya juga masih lumayan panjang gitu. Tapi saya kira DPR hari ini juga saya melihat mulai lebih realistis juga ya, melihat kompleksitas pemilu kita setelah berkali-kali itu ya. Ada kebutuhan praktis dan kebutuhan yang sifatnya lebih konseptual untuk menata ulang sistem pemilu kita agar lebih sederhana gitu. Lebih sederhana itu juga efeknya ke efisiensi biaya dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa peserta pemilu partai politik ini lebih terlayani gitu ya. Dan saya kira di level eksekutif kok saya melihat juga arahnya mengarah ke sana. Maksud saya presiden dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa sistem politik kita itu harus lebih sederhana, lebih simpel sehingga keputusan politik bisa dibuat lebih cepat gitu. Saya kira yang sekarang berkembang misalnya bagaimana mengembalikan misalnya beberapa pelaksanaan pilkada ke DPRD meskipun pasti ada pro kontra yang besar gitu ya. Itu saya kira bagian dari itu karena ternyata setelah beberapa kali pemilu setelah reformasi itu tujuan akhir mencapai kesejahteraan itu seringkali dihambat oleh proses politik yang kompleks di level prosedural ini. Nah, pemilu kan bagian dari demokrasi proseduralnya. Kalau substansinya malah makin menjauh, ya saya kira tidak ada masalah dirembuk ulang gitu. Saya kira saya tetap orang yang optimis bahwa keputusan MK ini memberikan PR yang bagus untuk perbaikan ke depan. Tapi itu tentu saja tidak melulu pekerjaan legislator ya. Di level masyarakat sipil, saya kira juga perlu terus dikawal dalam pengertian memberikan masukan, jangan sampai ini kemudian dibajak hanya untuk kepentingan segelintir elit gitu. Saya kira itu. Di level penyelenggara saya kira akan mengikuti regulasi apapun yang akan dibuat. Saya kira. Menarik Pak, ini bahwa kita sudah pernah mengalami proses dan pelaksanaan demokrasi dalam bentuk prosedural pemilu. Pasca reformasi kita pernah melakukan pemilu legislatif yang dipisah dengan pelaksanaan pilpres, di mana kita di pemilu 2004, 2009 dan 2014 pelaksanaan pemilu legislatif dilaksanakan serentak. Namun di pemilu 2019, 2024 pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden eksekutif dalam ini dilaksanakan satu waktu. Yang berikutnya ada tantangan juga Pak dalam hal ini. Pemilih atau publik juga dihadapkan pada situasi ada yang membaca kejenuhan sehingga pelaksanaan demokrasi kita ini masuk atau dekat dengan pelaksanaan demokrasi yang transaksional atau demokrasi yang pragmatis. Sehingga ada tantangan-tantangan yang kita temukan bagaimana nih Pak
dalam concern kita bisa menyajikan atau menawarkan sebuah proses demokrasi yang prosedural yang sedikit atau lebih mendekat pada demokrasi yang substantif. Ya. Tantangan literasi bagi publik dalam menghadapi situasi pengalaman yang sudah dijalankan dengan tantangan situasi yang hari ini terjadi dengan adanya regulasi yang kita miliki. Pak. Ya, saya kira ini diskusi yang perlu diskusi panjang ya. Bagaimana prosedur demokrasi yang makin kompleks ini menjawab kebutuhan real masyarakat, kira-kira kan begitu ya. Bagaimana memastikan transaksional politik itu lebih minimal dan tujuan akhirnya lebih maksimal tercapai gitu. Ini memang dalam politik itu diskusi yang mungkin perlu kajian sangat serius ya. Tapi kita batasi pada aspek tadi ya, aspek prosedural dan aspek aspek-aspek yang sifatnya teknis ya. Dari sisi prosedural, saya kira perilaku politik pemilih masyarakat itu juga seringkali dibentuk dari desain apa yang mereka dapatkan gitu. Tadi ya misalnya 2004, 2009 Pilpres dengan Pileg itu kan dipisah. Itu ya. Setelah 2019 kemudian digabung gitu. Saya membayangkan pemilih biasa mencerna informasi yang begitu banyak. Kapasitas bagaimana setiap orang mencerna informasi itu kan sangat berbeda. Mungkin bagi pemilih rasional, pemilih well informed ya, kelas menengah ke atas bisa jadi tidak ada persoalan gitu. Tapi problemnya mayoritas masyarakat kita itu masyarakat kelas menengah bawah, yang cara mereka mengelola dan mengolah informasi juga pasti berbeda. Saya membayangkan ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif disatukan, kapasitas mereka mencerna informasi dengan informasi yang masuk 2 kali lipat, saya kira memang mempengaruhi bagaimana keputusan mereka dalam memilih. Dan itu terlihat dalam perilaku pemilih kita kan, yang juga menjadi makin pragmatis itu. Nah, saya kira dalam konteks itu membuat desain pemilu yang makin sederhana itu juga akan membantu dalam konteks yang paling sederhana itu membantu penyebaran informasi yang juga lebih tertata, terkelola, sehingga pemilih diberi kesempatan untuk merenungkan pilihan-pilihan mereka dengan jauh lebih baik gitu. Nah, dalam konteks itu saya kira saya orang yang percaya tadi desain kelembagaan itu punya pengaruh sangat penting terhadap perilaku tadi. Tentu harus dibuktikan nanti ya. Tapi di banyak penyelenggaraan pemilu di tempat-tempat lain, di negara lain gitu, ketika desain pemilu itu dibikin lebih sederhana, cara mengelola informasi oleh pemilih juga jauh lebih sederhana, pola-pola transaksional biasanya juga akan lebih menurun gitu, akan jauh lebih baik gitu. Nah, ini yang saya kira perlu pengaturan yang lebih detail ya di level pembuat undang-undang ya, tidak hanya di level teknis gitu. Dan itu perlu kerja yang simultan dari banyak pemangku kepentingan pemilu gitu. Karena membuat pemilu yang berkualitas, pemilih yang sadar informasi itu juga tidak berhenti hanya pada misalnya memisahkan pemilu nasional, pemilu lokal, pemilu presiden, pemilu legislatif gitu. Ada banyak PR lanjutan yang harus dibenahi gitu. Tidak terpaku pada urusan tata kelola teknis saja ya Pak. Betul. Ya, karena ini menyangkut itu tadi soal perilaku masyarakat atau publik kita ini memang mau tidak mau, diakui tidak diakui juga dipengaruhi oleh soal informasi yang diterima. Betul. Jalur informasi yang diterima oleh publik ini juga medianya banyak ya Pak. Banyak sumbernya banyak. Ya. Tinggal siapa yang memberikan informasi, betul, apa yang diterima, ini menjadi bagian literasi atau bagian yang bisa mempengaruhi terhadap perilaku pemilih itu sendiri. Nah, di soal ini Pak,
lagi-lagi di soal urusan pemilu atau demokrasi yang sifatnya prosedural. Tadi salah satunya kita bisa menyodorkan atau menawarkan sebuah proses pelaksanaan pemilu yang sederhana, Pak. Kita sudah pernah mengalami proses pemilu yang cukup kompleks. Dari 5 kotak suara sudah pernah kita jalani, keserentakan juga sudah pernah kita jalani. Barangkali itu lelah, lagi-lagi dalam tanda kutip pernah mengalami suasana atau situasi yang lelah atau letih. Di soal tata kelola atau tawaran yang itu tadi sederhana, Pak, yang bisa kita berikan sebagai salah satu upaya untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi pemilik kedaulatan dalam hal ini publik, dalam hal ini masyarakat. Bagaimana menurut pandangan Bapak ketika pelaksanaan pemilu yang sudah pernah kita jalani terakhir dengan proporsional daftar terbuka, juga kita sudah pernah mengalami dengan metode proporsional daftar tertutup. Dua model pemilu ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tentu terakhir yang kita alami dengan metode daftar proporsional dengan daftar terbuka. Apa pandangan Bapak dalam konteks ini? Tentu kelebihan kekurangannya yang pernah kita jalani pada proses pemilu yang sifatnya prosedural tadi, Pak. Kalau kita tarik ke belakang ketika diskursus soal pemilu daftar proporsional daftar terbuka, itu kan sebenarnya dipicu oleh kritik terhadap mekanisme kandidasi di internal parpol yang dianggap tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat gitu kan, atau kurang optimalnya fungsi partai politik. Betul. Jadi masyarakat mengkritik, loh kita itu kan harus memilih wakil yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. Tidak bisa kita memilih orang seperti memilih kucing dalam karung, istilahnya begitu. Saya kira diskusi soal pemilu terbuka, daftar terbuka tertutup itu saya kira kita kembali ke diskursus lama itu ya. Sehingga kemudian karena kritik dari banyak kalangan, kemudian DPR kemudian mengakomodasi itu, bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka itu dianggap sebagai jawaban terhadap kritik kelemahan dari partai politik dalam proses kandidasi yang selama ini dianggap tertutup, kan gitu. Nah, ketika kita kemudian mengadopsi sistem proporsional daftar terbuka, ternyata problemnya juga banyak juga gitu ya. Satu misalnya partai ini sering digunakan partai politik. Proses kaderisasi menjadi tidak jalan gitu. Karena dalam proses yang sangat kelihatan itu adalah ketika terbuka itu kemudian kompetisi antar kandidat di dalam satu partai itu seringkali mengabaikan proses kaderisasi yang sudah dijalankan secara panjang. Contoh gampang misalnya dalam pemilu sistem daftar tertutup itu kan yang nomor 1 atau istilahnya nomor jadi itu pasti otomatis akan jadi. Tapi kalau dia terbuka kan nggak seperti itu. Bisa jadi yang nomor paling bawah kalau dia pendekatan kepemilihannya jauh lebih bagus bisa mengalahkan nomor urut yang biasanya mewakili preferensi partai gitu kan. Gitu. Bagi yang percaya demokrasi dalam pengertian formal itu dianggap itu yang paling demokratis gitu kan. Tapi dalam praktik di lapangan kan tidak sederhana itu. Bisa jadi mereka yang paling banyak mendapatkan suara dan tidak mewakili sistem kaderisasi dalam partai, bisa jadi karena dia juga mengeluarkan biaya yang jauh lebih banyak kan begitu. Nah ini yang membuka peluang bagi banyak tadi sistem transaksional tadi. Nah kita baru merasakan efek negatifnya kan setelah pelaksanaan dijalankan ya, sistem pelaksanaan daftar terbuka jalan paling tidak 2 kali pemilu. Dua kali. Saya mendengar misalnya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, cost politik bagi setiap kandidat itu naiknya berkali-kali lipat gitu ya. Ada yang di DPR misalnya habis di dapil 8 misalnya lebih dari 20 miliar, bahkan ada yang
mungkin di atas 30. Di level pemilu legislatif di daerah juga hal yang sama terjadi. Kos politik kita 10 tahun yang lalu ketika sistem daftar tertutup dibandingkan dengan 2 kali pemilu daftar terbuka itu sangat berbeda gitu. Nah, hal-hal kayak gini saya kira memang perlu menjadi concern, menjadi perhatian pembuat undang-undang ya, peserta pemilu ya. Mungkin di penyelenggara tidak terlalu menjadi concern ya. Jadi saya orang yang percaya ya sepenuhnya kembali ke sistem proporsional daftar tertutup saya kira juga tidak wise. Tanpa tadi perbaikan akuntabilitas di partai politik dalam kandidasinya. Yeah. Tapi kalau sepenuhnya mengadopsi daftar terbuka, kita juga sudah merasakan efek tadi kos politik yang makin mahal tadi karena sistem kaderisasi di partai dilewati gitu. Nah, kombinasi antara dua itu saya kira bisa menjawab persoalan itu. Satu sisi kebutuhan partai untuk menominasikan kader saya kira perlu dihormati karena kita percaya bahwa partai adalah salah satu pilar penting demokrasi saya kira. Tapi minimalisir efek buruk dari proses politik yang transaksional dengan sistem pemilu terbuka, daftar terbuka, saya kira juga perlu diadres juga gitu. Nah, kalau misalnya partai itu punya keseriusan merancang peta jalan untuk memasukkan kombinasi antara terbuka dan tertutup itu, saya kira akan sangat bagus. Saya kira bagian dari koreksi terhadap kelemahan dua sistem yang itu sudah pernah kita jalankan itu ya Pak ya. Saya kira itu. Iya. Kembali Pak soal bagaimana sebuah proses demokrasi yang prosedural. Demokrasi ini kan tidak melulu apa yang kita pertimbangkan adalah partai politik. Betul. Selain partai politik adalah publik. Betul. Atau masyarakat selaku pemilik utama kedaulatan. Dan ada penyelenggara yang menjamin independensi supaya bisa memberikan pelaksanaan, bisa menunjukkan pelaksanaan pemilu yang akuntabel. Dua pengalaman model pemilu yang sudah kita jalankan ini proporsional daftar terbuka maupun proporsional daftar tertutup minimal. Dari segi biaya tadi sudah sudah bisa ada catatan barangkali atau ada sisi-sisi yang bisa dilihat memberatkan atau kosnya besar ketika pelaksanaan pemilu yang sudah kita jalani dengan metode proporsional daftar terbuka yang kosnya lebih tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu barangkali. Nah, dua catatan ini bagaimana pandangan Bapak ketika model proporsional terbuka dicampur atau istilahnya digabungkan dengan sistem proporsional tertutup. Dari segi dari segi tata kelolanya Pak, atau dari segi tawaran sebuah proses pelaksanaan pemilu dan pandangan dari segi proses kaderisasi di partai politik sampai pada efek munculnya atau timbulnya sebuah biaya. Ini barangkali menjadi masukan yang penting Pak. Saya kira kalau yang realistis ya, menurut saya sih kalau kita mau serius menggabungkan dua sistem itu ya, terbuka dan dengan tertutup. Tahapannya menurut saya tertutup dulu di level partai. Jadi seleksi terhadap siapa yang akan diajukan itu memang benar-benar dikerjakan dulu gitu. Jadi ketika mereka memasukkan misalnya di dapil 8 nomor 1 sampai 8 itu kan ditentukan ya, misalnya dari 8 itu biasanya kan pasti itu muncul tidak tiba-tiba kan. Mereka mengambil dari kader-kader yang memang sudah punya track record bagus terhadap pelayanan pemilih di daerah pemilihannya gitu. Tidak bisa orang yang misalnya baru datang tapi punya modal besar tiba-tiba masuk di daftar kartu suara gitu ya. Nah, saya kira yang harus dilakukan adalah tadi memastikan bahwa ketika partai menominasikan mereka yang akan maju dalam legislatif itu menentukan nomor urutnya itu saya kira sudah melibatkan partisipasi publik gitu. Jadi misalnya
mereka katakan punya 30 untuk sampai pada 8 besar yang kemudian muncul sebagai Pada daftar kandidat final. calon, iya. Saya kira partai punya kewajiban moral dan kewajiban politik untuk membuatnya menjadi sebuah daftar terbuka agar publik memberikan masukan apakah track record setiap orang yang akan diajukan itu memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi atau tidak gitu. Saya kira itu yang selama ini belum dikerjakan dengan serius oleh partai politik. Gitu. Ini menunjukkan kapasitas sebuah partai politik ya memiliki kewenangan di soal karena ini. Di politik kan ada teori partai politik itu salah satu fungsi dasarnya kan tadi kan kandidasi. Kandidasi. Ya kan. Setelah itu kemudian sosialisasi kan. Betul. Nah kalau kerja-kerja basic nggak dikerjakan, ya kita tidak boleh kemudian kita tidak bisa berharap nanti di hasil akhirnya akan menciptakan seideal yang sangat berkualitas. Jadi tahap pertama ini PR-nya harus dibenahi dulu. Dan PR besarnya ada di partai politik biasanya. Karena partai politik kita itu bukan model partai politik seperti di luar negeri ya, yang sangat terbuka, sangat responsif terhadap partisipasi publik gitu ya. Sehingga mungkin mereka perlu waktu untuk membangun sistem yang melibatkan partisipasi publik dalam proses kandidasi ini. Tapi kalau itu dikerjakan, saya kira realistis kita sepakat mendorong sistem campuran itu. Nah, sistem terbukanya adalah tadi tahap berikutnya untuk kandidasi yang final gitu. Ya. Ketika sudah ditentukan yang dimasukkan dalam daftar terbuka itu adalah benar-benar kandidat yang sudah diseleksi dengan proses yang benar melibatkan partisipasi publik. Kemudian diseleksi dalam proses pemilu gitu. Saya kira itu dijalankan, saya kira akan sangat bagus itu. Saya tidak membayangkan kalau kemudian dibalik prosesnya dilakukan daftar terbuka, kemudian partai diserahkan kembali ke partai untuk menentukan, itu mungkin akan menimbulkan banyak oposisi publik ya terhadap itu karena menganggap apa yang sudah mereka putuskan kemudian dianulir oleh partai gitu. Tapi kalau prosesnya dibalik bisa jadi akan menjembatani dua concern itu. Mungkin itu. Setidaknya harapannya akan memberikan hasil yang lebih baik dari pengalaman yang sudah kita jalani. Kira-kira begitu Pak? Saya kira begitu karena kita kan selalu tadi ya punya pengalaman yang ini ternyata ideal di sini, di sisi yang lain enggak gitu. Ada yang perlu dikoreksi gitu. Karena kalau di literatur sistem kepemiluan ya memang opsinya itu memang tidak pernah kombinasi begitu gitu. Ya either kamu pilih yang terbuka atau tertutup saja sekalian gitu. Ya, kombinasi kalau itu dilakukan saya kira kalau mau serius dilakukan tadi dibalik dari yang tertutupnya itu di tahapan awal berarti bisa dibilang pra pemilu. Iya. Caranya bagaimana tadi kembali kepada penguatan fungsi dasar partai politik dalam proses kandidasi sosialisasi kemudian ketika sudah pemilu ya hasil seleksi di internal yang melalui proses terbuka itu kemudian diuji lewat partisipasi publik voting ballot itu saya kira itu. Baik Pak, ini kan lagi-lagi dalam proses Pak ya. Indonesia secara khusus hari ini sedang mengalami proses apakah proses demokrasi yang prosedural yang hari ini sedang kita jalani dari berbagai pengalaman, kemudian kita sedang mengupayakan penyederhanaan Pak. Proses yang sedang kita jalani agar lebih berkualitas menuju harapannya secara ideal adalah demokrasi yang substantif. Apakah ini menjadi harapan kita semua? Merumitkan atau akan memberikan sistem yang lebih sederhana dan memberikan ruang yang lebih luas, lebih adil kepada pemilik kedaulatan dalam hal ini publik Pak. Saya kira aspirasi publik selama ini saya kira jelas ya. Kita harus membacanya bahwa aspirasi publik Indonesia hari ini menginginkan demokrasi prosedural itu punya kontribusi positif terhadap penguatan demokrasi substantif kita gitu ya. Dan untuk sampai ke sana saya kira kebutuhan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih simpel, lebih sederhana
saya kira penting untuk didengarkan gitu ya. Saya juga melihat perbaikan-perbaikannya saya kira juga sangat serius dilakukan sebenarnya di level regulasi DPR maupun di level teknis gitu. Iya. Misalnya yang teknis itu yang saya catat bagus itu kan di 2024 itu kan berbeda di sistem perhitungan ya akhir ya. Iya. Kalau dulu kan scan hasil C di TPS itu C1 ya. itu kan bisa jadi akan berbeda ketika dibawa di level rekapitulasi berjenjang ya. PPK. Kalau sekarang kan tidak mungkin karena apa yang muncul di TPS itulah yang akan muncul di rekap akhir gitu. Saya kira kalau orang yang memperhatikan itu dengan cermat, saya kira itu sebuah terobosan yang sudah sangat luar biasa bagus gitu. Baik bagi peserta pemilu sendiri juga bagi masyarakat pemilih gitu. Karena meminimalisir peluang untuk manipulasi suara ketika proses pemilihan suara di TPS sudah selesai. Itu yang kalau kita jujur di pemilu 2019 dan sebelumnya itu sangat mungkin bisa terjadi kerawanan begitu. Nah, saya kira itu contoh itu bisa menunjukkan bahwa tadi suara publik itu penting ya diperhatikan dalam sistem tadi diskusi soal terbuka tertutup, sistemnya mau nasional, lokal dipisah atau tidak, serentaknya mau seperti apa. Saya kira itu bagian dari tadi demand publik yang kemudian diolah oleh para politisi kita ya di DPR untuk kemudian mencapai perbaikan-perbaikan. Cuman dalam pemilu itu kan kita punya rujukan rujukan besarnya ya. Yeah. Yang penting saya kira harus digarisbawahi di Indonesia itu pemilu itu penting untuk memastikan bahwa sebagai prosedur dia memastikan masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia itu terwakili. Saya kira itu yang paling penting, substansinya kan itu. Jangan sampai kemudian dorongan untuk membuatnya simpel itu kemudian menegasikan faktor nilai-nilai substantif yang penting tadi. Karena ya demokrasi itu memang tidak pernah membuat kita harus menyelesaikan semua persoalan satu waktu gitu ya. Prosesnya panjang, tapi kita sudah melewati tahapan-tahapan yang paling kritis sebenarnya. Kita tinggal perbaikan-perbaikannya incremental saja sebenarnya. Perbaikan-perbaikan yang akan membuat semua pemangku kepentingannya itu terpenuhi gitu. Kita tidak bisa sepenuhnya mendengarkan suara publik tanpa mendengarkan misalnya di aspek penyelenggaraan teknis. Betul. Di aspek partai politik serta pemilu gitu ya. Nah, itu saya kira harus semuanya didengarkan imbang. Dan saya yakin setelah keputusan MK terakhir itu kebutuhan untuk perbaikan dan penyederhanaan itu saya kira akan didengarkan dan akan terakomodasi dengan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, harapan saya begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih luar biasa sekali Pak insight-nya hari ini sudah memberikan banyak pencerahan, memberikan banyak masukan, bagaimana pandangan-pandangan secara akademis maupun literasi yang ada hari ini bisa kita sampaikan melalui program yang kita sampaikan di Bank Peci Kabupaten Cilaca, Pak. Luar biasa sekali, teman pemilih. Yang jelas demokrasi bukan cuma soal aturan, tapi soal rasa keadilan dan keterlibatan rakyat selaku pemilik kedaulatan. Aturan boleh berubah, sistem boleh diperbaiki, tapi jangan sampai rakyat selaku pemilik kedaulatan hanya sebagai penonton. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Lutfi kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast KPU Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap untuk demokrasi yang cerdas dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Peci.